akan belajar apa? Public speaking. Apa itu public speaking? Ada yang tahu? Ya, jadi apa namanya, seni ya, seni berbicara di depan umum. Jadi untuk bisa berbicara di depan umum itu ada seninya, ada ilmunya yang harus dilatih ya. Ada orang yang kesulitan untuk berbicara di depan umum, baru megang mic-nya aja sudah gemetar. Ada ya. Kita mah ngerasain dulu. Jangankan berbicara di depan umum, azan aja, azan pertama kali itu ngaroroncok, gemeteran, suara nggak karuan, ya. Semakin sering itu grogi itu akan semakin hilang, ya. Maka harus dicoba dulu. Nanti kita belajar bagaimana supaya menumbuhkan belajar. Nah ini adalah bukti kalau Amang itu pernah belajar, ya. Bukti bahwa Amang pernah belajar dalam public speaking. Ini adalah sertifikat yang keluar dari manajemen Polru, ya, dari MKI setelah mengikuti rangkaian pelatihannya, ya. Gak apa-apa ya, sebelumnya Amang sampaikan dulu pengalaman-pengalaman. Kemudian ini pernah, siapa ini? Ya, pernah juga nongkrong ya di MKTV. Itu tahun berapa ya? 2017-an lah. 2019. Enggak, 2019 itu udah mau corona. Ini masih jauh, 2017-an ya. Nah ini juga Amang pernah hadir di beberapa radio di Kota Bandung. Radio Hits ya di Buah Batu, kemudian Harmoni, Harmoni Streaming. Ini di LB. Ini kan radio di Sarijadi. Ya oke lah. Namanya lupa bahasa Inggris soalnya. Amang susah nyebutin. Bukan, itu teman Amang, teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Bisa tiba-tiba gitu ya masuk TV, bisa di radio gitu. Karena mau belajar, ya. Ada sebuah keberanian yang muncul di dalam diri untuk berubah ke arah yang lebih baik, ya. Tidak usah diceritakan lah ya. Dulunya seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini Amang akan sedikit membagikan tentang keberanian wujudkan perubahan. Sebelum ke materi public speaking, ya, Amang mau sedikit sharing dulu. Yang sulit melihat Amang boleh agak bergeser ke sini ya, itu masih luas. Ya. Apa ini? Keberanian wujudkan perubahan. Dulu kita tidak bisa naik sepeda, betul? Tapi sekarang dulu siapa yang dari bayi sudah bisa naik sepeda? Tidak ada, semuanya tidak bisa ya. Sekarang bisa naik sepeda, naik motor malah ya. Kenapa? Karena berlatih ya, berlatih. Kenapa mau berlatih? Padahal pernah jatuh ya, melihat orang yang jatuh dari berlatih itu. Karena ada keberanian di dalam diri, karena ada keinginan dan berani untuk berbuat. Nah, ada 4 keberanian yang akan dibagikan di malam hari ini. Amang dipercepat saja. Nah, yang pertama adalah berani berintrospeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Ada yang tahu introspeksi diri? Sadar diri. Ada lagi? Memperbaiki diri. Introspeksi diri itu adalah kita memeriksa diri ya, memeriksa diri gitu ya, memeriksa ya. Tadi bagus, tadi siapa tadi? Tadi siapa yang sadar diri ya,
masuk juga itu ya, tapi bahasanya rada-rada terlalu ini ya. Ya. Introspeksi diri akan membuat kita tahu tentang diri kita sendiri. Tahu apa? Keburukan yang ada dalam diri kita. Ya, itu akan kita ketahui ketika kita berintrospeksi diri. Ya, selanjutnya kekurangan, kekurangan. Ya, jadi kita akan mengetahui tentang kekurangan diri kita dan selanjutnya dosa-dosa kita. Ya, itu dengan introspeksi diri. Seperti itu, ya. Lewat saja. Yang kedua adalah berani bertekad. Jadi kalau kita memiliki keinginan untuk menjadi sesuatu atau memiliki keinginan memiliki sesuatu, maka harus bertarget, harus punya target. Kalau orang yang tidak punya target, itu akan sulit. Minimal kalau orang yang punya target itu 50% akan tercapai lah. Dulu abang target menikah 25 tahun, malah menikah 23 tahun, lebih cepat dari target. Ya, udah punya target untuk menikah berapa tahun? Hah? 25. Harus punya target ya. Usia segini udah harus matang harusnya. Udah harus bisa mandiri. Usia 17 tahun itu udah harus bisa mandiri harusnya. Udah bisa, jadi udah matang sebetulnya, udah matang. Ya, bukan hanya badannya aja yang matang ya, tapi pola pikirnya, kemudian keuangannya gitu ya, harusnya seperti itu. Jadi nih, kalau orang yang punya tekad itu target itu dia akan tadi target apa kuat? Sorry. Bertekad ya. Target belum, tekad dulu. Maaf, tekad. Berani bertekad, salah aman ya. Jadi harus tekad dulu, bulatkan tekad. Diam aja sih dari tadi. Mang, itu bertekad gitu, bukan target. Ya. Tekad, apa itu tekad? Berani. Apa itu tekad? Ada yang tahu? Berani. Keyakinan. Percaya diri. Apa? Mas, ada? Ya? Keinginan. Ya. Jadi tekad itu keinginan yang kuat di dalam diri ya. Nih, orang yang punya tekad dia akan lebih kuat. Kemudian semangat dan fokus. Ya. Yang datang ke sini pasti udah ada tekad kan dalam hatinya. Dari seminggu yang lalu saya akan hadir, ya kan? Saya akan hadir. Saya semangat. Fokus tuh pasti ingat terus, ya kan? Ingat terus pasti. Yang tidak fokus berarti dia kurang tekadnya. Malas ngapain sih belajar public speaking, ya kan? Kita dipercepat aja. Nah, ini bertarget adalah tadi ya. Orang yang mempunyai target dalam hidupnya akan terarah. Jadi akan punya arahan. Oke, maafkanlah terburu-buru tadi nanti. Jadi akan terarah, ya. Abaikan itu. Fokus ke sini aja. Akan terarah. Apa target kita? Ya, kalau target kita adalah ridho Allah, maka kita akan terarah kemana? Ke arah ridho Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan sejalur. Paham? Apapun yang kita lakukan akan sejalur. Jadi MC juga akan sejalur dengan koridor Islam, ya. Seperti itu ya. Kemudian disiplin. Orang yang punya target hafal Quran dalam setahun misalkan ya, hafal juz 30 dalam setahun ya, dia akan disiplin menghafal, akan menghitung kalau 3 juz 30 dalam setahun itu ada berapa halaman ya, dihitung berapa halaman. Berarti setahun itu sehari itu
harus berapa ayat yang dibaca yang dihafal supaya tercapai selama setahun itu juz 30. Nah, seperti itu. Akan disiplin terus. Selanjutnya akan sungguh-sungguh. Orang yang punya target minimal tadi 50% tercapai target itu, ya. Nah, yang terakhir adalah berani bergerak. Berani bergerak. Ya, kita itu seperti di jalan, di perjalanan. Apa jadinya kalau kita mogok seperti ini? Apa jadinya kalau mogok di tengah jalan ini? Udah jalannya cuma satu mobil misalkan ya, mogok tiba-tiba, apa yang terjadi? Kan? Bikin macet, ya kan? Bikin masalah, ya kan? Banyak masalah, macet, apalagi itu. Orang banyak telat, gitu ya. Banyak yang mengumpat, banyak yang marah dikelaksonin, ya kan? Kemudian kita juga jadi telat ke tempat, ya, dimarahin bos dan sebagainya, ya. Dimarahin orang tua kalau pulang telat, ya. Nah, jadi kalau kita tidak bergerak itu akan banyak masalah. Apa maksudnya? Kalau kita tidak mau belajar, tidak nambah ilmu, ya kan? Kemudian tidak mau melangkah untuk memperbaiki diri, maka akan banyak masalah. Karena hidup ini adalah penuh dengan ujian. Jika kita tidak mau belajar, tidak mau berusaha belajar memperbaiki diri, maka akan banyak masalah. Ada lagi yang lebih parah kalau kita mundur, ya malah mundur ke belakang. Nah, yang terjadi apa? Bisa tabrakan, bisa masuk jurang. Jadi begini nanti, celaka. Kalau kita malah jalan mundur, malah celaka. Yang tadinya seorang ustadz menjadi preman, ya. Tadinya santri menjadi apa? Geng motor, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Yang tadinya anak soleh jadi berantakan. Jangan sampai seperti itu. Nantinya bisa jika kita para renyok, atau menonjolkan, ya. Pikir-pikirnya kayaknya. Nah, jadi kita harus bergerak, minimal berjalan, ya, minimal berjalan, minimal belajar itu sedikit gitu ya. Tapi lama-lama kita bisa seperti itu. Jangan tidak mau belajar, minimal jalan kaki. Ini tipe orang yang suka gratisan nih. Orang yang jalan kaki tipe orang yang suka gratisan. Tidak bayar kan jalan kaki? Tidak bayar ya? Bayar nggak jalan kaki? Ya, nggak bayar ya. Jalan kaki mah. Tapi kira-kira orang yang jalan kaki dengan yang berlari cepetan mana? Cepetan ya? Berlari ya. Ada orang tipe berlari, dia lebih cepat dari yang berjalan tadi. Ya. Kalau yang berlari dia lebih cepat, tapi masih gratisan, betul nggak? Kalau yang tadi mah udah mah ngajinya teh atau belajarnya teh cari yang gratisan, ditambah dia leles lagi belajarnya teh, kadang hadir, kadang tidak gitu ya. Terus suka telat lagi datangnya teh. Nah, cuma telat, nggak ada ya. Suka telat lagi. Kalau ini mah dia cepat, gesit, walaupun gratis gesit dia mah, mumpung gratis cepet. Ilmunya akan lebih cepat dapat. Ya, ke surganya akan lebih cepat. Nah, ada lagi yang lebih edun lagi ini mah. Tadi mah berjalan, ini berjalan kaki, ada lagi yang naik mobil Ferrari. Ini lebih cepat ini bermodal ini, ya, ini bermodal ini, ya kan? Mobilnya, bensinnya, itu enggak? Nah, tapi dia lebih cepat, ke surganya juga lebih cepat. Ada yang mau masuk surga? Mau sekarang apa nanti? Sekarang. Bagus. Keyakinannya sudah bagus dari keimanannya ya. Lebih enak di surga ya. Tapi kalau masuk surga, ya itu ya. Jadi kita harus, maksudnya apa? Ini harus mau bergerak, ya. Jangan diam aja, jangan bengong aja.
Siap menerima ilmu baru? Siap. Siap. Sebelum ke materi, Amang minta berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Semuanya berdiri. Ya. Tanggal kan tadi kan duduk terus. Ya, berdiri ya. Handphonenya kepinggiran. Handphonenya kepinggiran. Handphonenya. Berdiri semua. Cari pasangan. Dua-duaan. Ya. Yang tidak dapat pasangan, kasihan. Ada? Berpasangan, berhadapan-hadapan. Iya, berhadapan-hadapan. Dan siap. Kita akan bermain hitam dan hijau. Hitam dan hijau. Jadi yang pertama adalah tentukan siapa yang hitam, siapa yang hijau. Silakan berunding di antara pasangan. Ya. Berunding di antara pasangan. Sudah? Sudah tentukan? Nah, ini. Selanjutnya ini. Tangannya dihadapkan seperti yang musalaman. Enggak. Gini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah. Udah ya? Siap ya. Jadi gini. Kalau saya mengatakan hitam, ya, maka yang hijau menangkap yang hitam. Kalau Amang mengatakan hijau, maka yang hitam menangkap yang. Nah, gini. Kalau Amang mengatakan hitam, maka yang hijau menangkap yang hitam. Kalau Amang mengatakan hijau, maka yang hitam menangkap yang hijau. Yang hijau harus menghindar. Ya. Yang hitam nangkap. Gimana? Nah, menghindar gini. Ya. Paham? Sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Jangan salah. Iya, menghindar. Jadi kalau mengatakan hitam, maka si hijau menangkap yang hitam. Kalau mengatakan hijau, maka si hitam menangkap yang hijau. Yang mau ditangkap itu harus menghindar. Gitu ya. Iya, ditangkap. Ya, paham? Oke, siap ya, siap. 1, 2, 3. Konsentrasi. Ya, tenang ya. Alhamdulillah ya di masjid ini itu, ya. Jadi di masjid ini itu kan ada hordeng warnanya hijau. Hordengnya warna hijau. Tangkap yang hijau. Bukan warnanya. Oke, percobanya ini coba. Hijau, tangkap yang hijau. Ya, gini, salaman. Nah, jadi kayak mau salaman, tapi ketika yang hijau, tangkap yang hijau. Ya, coba siap, percobaan. Siap, dengarkan. Hitam. Nah. Rumah Ihsan itu berwarna hijau
Hidung belah. Lagi, sekali lagi, fokus sekali lagi. Ada yang kena nggak? Belum ada yang kena. Yang kena harus ke depan. Memperkenalkan, belajar ke depan yang kena ya. Adalah hitam. Duduk kembali. Alhamdulillah. Senang? Bahagia? Ngomong-ngomong haus ini ya. Tiga hal yang harus diberikan kepada audiens sebagai pembicara. Perhatikan ini ya. Yang pertama adalah body atau penampilan. Jangan sampai kucel. Amang pernah hadir di suatu acara parenting, itu di Ciparai, tempatnya di sebuah pesantren. Nah, MC-nya itu pakai bajunya itu seadanya, baju koko yang sudah lusuh, yang sehari-hari dipakai, celananya yang sudah beler, sangka banget deh, beneran. Hah? Mandi mandi, tapi ya itu celananya ada beler, baju koko yang biasa, bukan yang ini ya, tapi kalau untuk tampil di depan umum itu asa nggak bisa gitu ya, jauh-jauh saya dari Bandung ke Ciparai gitu ya, ini apa? Jadi berusaha tampil sebaik mungkin ya, bajunya, halo, hai, nah, kalau Amang halo, jawabnya kalau Amang hai. Jadi usahakan tampilan kita itu sekinclong mungkin ya, bersih, mandi dulu, pakaian yang bersih, yang rapi, kalau punya mah yang baru ya, yang layak lah gitu. Jangan sampai kucrut gitu ya, langsung beler, kasihan. Orang itu pengen melihat yang indah. Kemudian vokal harus lantang. Jangan malu-malu. Jangan ya. Yang lantang keluarkan ya. Selanjutnya attitude, jaga sikap. Sikapnya harus baik ya. Seperti itu. Nah, kita kenali dulu problem suara. Nah, ada yang suara cempreng sini. Sebetulnya Amang mempunyai suara yang cempreng, tapi bisa dilatih, bisa jadi bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya. Asli nama dan aja kaki ya. Bener gak? Sama nih gimana kira? Ngomong lagi ya. Cempreng. Lanjut. Ada yang melengking. Ada yang sholat ya? Melengking, tahu? Dulu saya ada yang melengking, saya pakai suara kepala. Melengking. Susah ngejelasinnya. Ada yang sholat. Oke, lanjut saja ke sini ya. Ada yang sengau, tahu sengau? Sengau kan ngomong gini nih. Masih lama-lama baru tapi memang ada yang ngomong seperti ini ya. Kita tidak boleh menghina, itu sudah dari kodrat dari Allah. Tapi ada yang sengaunya itu karena apa ya, kebanyakan minum es, gorengan gitu ya, mekap hidungnya jadi rada ngilu. Hindari suara sengau ketika berbicara. Ada yang serak ya, itu problem. Ada yang ngebas, kalau ngebas halo
kental. Kental dengan daerahnya masing-masing. Orang Jawa dengan medoknya. Orang Sunda, kalau orang Sunda gimana ya? Orang Sunda. Kalau orang Sunda itu, apalagi orang Garut ya, suka agak dilakukan. Mereka mana, Eta? Kalau coba kalau ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena satu lucunya. Nah, kalau misalkan MC di, apalagi di internasional, apalagi di nikahan, ya, pengajian, logat kental. Jadi untuk berbicara di depan umum dilatih supaya tidak muncul yang 6 macam ini. Lanjut. Nah, tadi problem suara, sekarang problem berbicara. Yang pertama intonasi pas lempeng gitu ya. Gimana yang lempeng teh? Tidak ada naik dan turun ya. Gitu kan ngomongnya teh lempeng gitu ya biasa. Kemudian belibet. Belibet itu gimana? Belibet. Salah ngomong ya. Salah ngomong. Amang tuh sering belibet. Tapi kalau latihan enggak gitu ya, seperti itu. Kemudian tidak ada power, kurang bertenaga. Ya, leles. Ada yang nafas apa? Enggak, nafas terdengar. Jadi kalau nafasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang gitu ya. Ada yang bertele-tele. Muter didinya deui. Ya, sakit wae anu kabeh hatur nuhun ka sadayana. Muter deui eta teh, udah mau ditutup acara teh. Dia ngomong teh, balik lagi. Sabaraha kali hatur nuhun teh. Aya kerangkan kitu sok gerak. Ya. Muter-tele. Nah, ini problem-problem kita sebetulnya, ya. Suka bingung pas sudah bicara lagi pidato, gimana sih berarti teh gitu, sok bingung, balik deui kadinya. Sok aya gitu. Sok aya. Bener. Ini lewat. Kita ke sini ya. Teknik vokal. Nah, sekarang kita latih supaya suara kita bagus, tidak cempreng tadi. Apa tadi? Cempreng, ngau, melengking, kemudian apa lagi? Serak. Nah, dilatih teknik vokal. Suara diafragma, yaitu suara perut. Nah, suara diafragma itu lebih bertenaga dan lebih bulat. Kemudian suara natural, jadi ada dua, ya, ada suara diafragma, ada suara natural. Untuk seperti ini menggunakan suara natural, ya, natural, ya. Suaranya tidak dibuat-buat. Beda dengan ini. Adik-adikku sekalian, hari ini kita akan berolahraga, misalkan ya. Nah, itu dibuat-buat. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan berolahraga. Nah, kita latih suara diafragma dengan mengucapkan huruf vokal secara panjang sampai habis nafas. A, kan A. Tarik nafas dulu. Jadi harus ngambil nafas dulu ke perut. Suara diafragma itu di mana? Di sini. Tarik nafas dulu. Tarik nafas ya. Bunyikan A sampai habis nafas.
Yang I, 1, 2, 3. Yang kiri. Enggak. Yang udah ambil nafas jangan ambil nafas sendiri lagi, enggak. Ya. Iya. 1, 2, 3. Sampai 1, 2, 3. Terakhir harus bareng ini. Bareng ya. Good. Bareng ya, yang mau ya. 1, 2, 3 bareng. 1, 2, 3. Sini, coba. Coba sini. Coba dulu sini. Pengen tahu. Gampang tadi bisa. Terima kasih Ajun. Aisyah. Coba. Langsung praktek minimal megang mic ya. Kalau punya Terima kasih. 15 detik. Ya. Lanjut ya. Cukup. Diam dulu. Nanti ada lagi ya. Yang kedua adalah ambil nafas pelan-pelan 5 detik. Ya. Jika diafragma dirasa sudah penuh, keluarkan perlahan.
Enggak. Itu ya. Itu kurang di situ. Taruh dulu. Jangan disewakin atau jangan nggak boleh, tidak boleh, ya. Coba tarik ke perut ya. Tuh, lihat sambung. Penuh. So, 1, 2, 3, tarik. Bunyikan. Belum. Jangan duluan lagi. Jadi nanti tarik, ditahan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baru gitu ya. Yuk. 1, 2, 3 tarik. Bunyikan. Yang sudah habis ini. Yang sudah habis ini. Seperti nah. Lagi ya. Itu dilatih tiap hari. Lagi 1, 2, 3 tarik. Tahan. Bunyikan. Kakek sama nih udah detik gitu dulu. Nih gini nih, lihat nih. Perhatikan Mama, perhatikan. Nih, perhatikan. Berapa lama nih? Hitung ya. 1, 2, 3. Bunyikan. Itu dilatih ya. Tadi IU gitu dilatih untuk menghasilkan suara yang bulat. Kemudian yang ini yang besis atau one pempek ya. Lanjut. Latihan suara diafragma. Nah. Beda ya. Coba tirukan suara Bang Roma Irama. Gimana? Ya. Bang Roma kan gitu ya. Ada yang mau coba? Gampang itu ya. Coba tenang kamu. Tenang. Pakai suara leher ya. Ini aja nih, yang ini aja. Ini gimana coba? Yang akan mana? Pak Dudung dari Bandung. Kita Pak Diki kan tadi. Oh, nggak gitu ya. Tapi gini, perhatikan baik-baik. Ini suara pakai diafragma. Badudung dari Bandung, dipanggil Badidi dari tadi. Lagi ya, perhatikan ya. Kasih ini ya tuh. Ya. Coba yang nenteng nih. Coba. Iqbal aja Iqbal. Dan semuanya lirik ya, Mak. Kereta ya. Jadi
Jadi suara yang bulat itu kayak gimana? Pak Dudung dari Bandung ditunggu Mbak Didi dari tadi. Dipanggil ya. Pak Dudung dari Bandung dipanggil Mbak Didi dari tadi. Kalau lama seringnya ditunggu sih bebas lah ya. Bebas ya. Ya, siap ya. Ada yang bisa ini? Pak Dudung dari Bandung dipanggil Mbak Didi dari tadi. Jadi jangan gini. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Nah, yang i-nya itu ada enggak mau begitu. Ditunggu Pak Didi, dipanggil Pak Didi dari tadi. Tadi. Ya. Jangan ngerem. Ya. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Mau coba Mas? Coba ya. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Boleh ya? Coba. Pak Dudung dari Bandung. Pak Dudung dari Bandung. Terus Pak Didinya jadi Pak Didi. Enggak Pak Didi ya. Pak Didi dari tadi. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Ditunggu Pak Didi dari tadi. Coba deh. Tapi Pak Didi dari Bandung. Pak Dudung dari Bandung dipanggil Pak Didi dari tadi. belum dari dicampur. Pak Dudung dari Bandung dipanggil Pak Didi dari tadi. Pak Dudung dari Bandung ada suara ke Bencong. jadi gitu kan hindari semua ya. Harus pula Pak Dudung dari Bandung dipanggil Pak Didi dari tadi. Coba Pak Dudung dari tadi. Pak Dudung Pak Dudung dari Bandung ditunggu. Pak Dudung dari Bandung dipanggil Pak Didi dari tadi. Pak Dudung dari Bandung dipanggil Pak Didi dari tadi. Yo yang belakang Mas Paul cobain. Dipanggil Bu Didi dari tadi. Pak Dudung dari Bandung. Pak Dudung dari Pak Dudung dari Bandung dipanggil Pak Didi dari kemarin. Berarti ya. Yang bagus nanti ya. Itu dilatih ya, suara yang sama. Kemudian suara natural.
artikulasinya harus jelas ya. Yaitu pengucapan kata-kata dengan vokal yang optimal. A, I, U-nya harus jelas. Walaupun kita ngomong biasa seperti ini, tapi harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kemudian intonasi, pelafalan kata-kata secara tidak monoton. Jadi ada naik dan turunnya, ya. Ada emosi di sana, ada antusias, jadi ada ekspresi nanti ya, ada ekspresi wajah. Kemudian aksentuasi, yaitu penekanan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Jadi kalau ada yang penting, ada penekanannya. Supaya apa? Supaya orang, jadi diusahakan orang itu supaya siap gitu untuk menerima apa yang akan disampaikan. Itu yang penting. Jadi ada artikulasi, intonasi, aksentuasi. Ya, apa itu artikulasi? Nah, ini latihan artikulasi. Ucapkan kata ini dengan tempo lambat dan cepat. Ayo, siapa yang bisa nih? Farel sini, Farel. Sini. Mau pilih yang mana? Yang mana? Satu biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Ini untuk latihan supaya tidak nggak boleh bahaya ya. Itu latihan untuk supaya tidak belibet ngomongnya ya. Coba Lipa. Yang cangkir sini. Ya, terima kasih. Sudah kembali. Sahanya ianya. Yang bawah. Enggak, yang bawah. Cobain. Yang atas buat anak kecil aja nanti. Yang mana? Satu 7 tusuk, 1 sate. Satu sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Pembari ya namanya sering hafalkan ya. Ini dilatih supaya tidak belibet ya, tidak belibet ya. Enggak. Nah, latihan intonasi. Apa itu tadi intonasi? Variasi nada ya, kadang naik, kadang turun. Coba ucapkan ini dengan 3 variasi. 3 variasi ya. 3.
Misalkan gini, Mama, HP di mana? Nah, kata apa? Kata selamat ya. Tadi dinya, kan biasa gitu. Tadi dinya. Terus beda dengan gini. Tadi dinya, kan beda ya. Penerbangannya beda. Gitu. Jadi ini juga berbeda. Kata yang sama dengan intonasi berbeda itu akan penyampaiannya berbeda. Coba siapa yang belum? Ayo yang dulu. Siapa ini namanya lupa lagi? Yang ini deh. Apa menandakan apa tuh? Apa itu? Artinya apa? Jatuh. Terus? Ada lagi nggak? Aduh. Coba yang keterima sama audien. Kalau begitu tadi gimana? Yang tadi kedua. Aduh. Masa beda? Coba yang tadi. Aduh. Aduh. Kira-kira apa? Aduh. Ada artinya nggak? Aduh. Ya, kayaknya ada yang lupa ya. Coba. Tadi yang dibayanginnya apa? Jadi bayangin dulu. Jadi untuk mengatakan ini, Tidak usah. bayangin dulu. Kalau tidaknya tidak apa, ya. Bayangin dulu, baru dikatakan. Coba. Ulangi ya. Yang aduh. Bayangkan dulu. Aduhnya itu kenapa? Keluarkan. Fokus. Bayangkan dulu apa? Aduh. Apa itu? Kelupaan. Kelupaan. Benar. Satu connect berarti. Jodoh jangan. Aduh. Kesakitan. Aduh. Ikut awal. Kecapean. Beres. Aduh, hai. Ya. Oke, terima kasih, Mas Adam. Gitu ya. Jadi bayangkan dulu. Nah. Ariel, coba yang ini. Yang tengah. Bayangkan dulu ya. Yang atas apa, Pak? Bagus. Bagusnya teh bagus, bilang bagus terpaksa. Apa halus? Ada yang bagus terpaksa, ada bagus asal jawab aja, ada bagus. Ekspresi. Bagus. Itu apa tuh? Mana? Bagus. Apa ya? Paksa. Paksa. Baju bagus. Bagus. Nah, beda tuh. Itu gimana tuh? Ikhlas ya? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Bagus ya. Oke. Tapi harusnya 3 ya.
real name, ya bagus tuh. Bagus. Itu yang unggulnya. Bagus nih. Beda dehnya. Nah, kayak gitu. Satu orang lagi. Nih, sahanya bahasa. Yang tidak mau coba? Mau coba mas? Mas yang tidak? Coba mas yang tidak. Itu siapa kita? Satria. Coba Satria. Tidak apa-apa. Artika, yang pertama itu apa? Tidaknya? Yang sahabat. Oke, Ming. Kau nanya apa kan? Gas. Apa? Bisa bayangkan. Mix kopi dah. Kalau bisa. Mau coba? Yang bagus saya terus. Tidak. Tegas. Malah. Tidak. Biasa aja gitu. Masih kalau ada orang nanya gitu. Tidak. Taman lagi motor ya. Tidak. Ya, oke. Ya. Jadi ada ekspresi, kemudian nada naik turun itu sesuai dengan apa yang akan disampaikan, apa yang sedang disampaikan, gitu ya. Nah, coba. Ini aksentuasi. Kalau tadi mah lebih ke ekspresi ya. Nah, sekarang berikan penekanan pada kata yang dicetak miring. Nah, ditekan di sini. Coba gimana? Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Dengan minum obat. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Ada penekanan ya. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Kan? Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Nah, saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Jadi setiap yang ini ada penekanan. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Ya. Coba latihan. Coba yang pertama gimana? 1, 2, 3. Yang enak tuh yang ini. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Ya. Tidak lompat. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Nah, kita gitu sering gitu. Jadi ada penekanannya. Di mana yang ditekan? Yaitu di yang hal-hal yang penting yang akan disampaikan. Jadi nanti ketika bisi nanti kan pidato gitu ya, terus siapa tahu nanti ceramah di atas mimbar. Jadi yang penting-pentingnya ada penekanan di sana.
komanya juga jelas gitu. Mengalami nafasnya di mana ya. Ada yang mau coba di sini? Siapa? Praktek langsung. Coba. Banyak. Di sini nih. Saat sakit tidak Yang mana? Saat sakit tindakan terbaik adalah minum obat. Nah, itu udah ada makanan belum? Ini sama saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Sama. Tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Nih, saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Masih lempeng ya. Minum obat. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Ya. Ada yang mau coba lagi? Nah ini. Kita sebentar lagi kok. Saat sakit tips yang mana? Yang mana? Jadi di sini ya. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Nah, coba dengan gini. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Itu juga bagian dari penekanan dari sebuah kalimat. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan diharuskan. Nah, ya. Ada yang kayak gitu. Tidak bagus tadi. Ada lagi? Ada lagi? Berharap masih ada. Saat sakit tindakan terbaik adalah minum obat. Lain nafas ya. Dengan tarik nafas dari perut ya. Saat sakit tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Oh ya. Ini ya. Ya, bagus. Lanjut ya. Udah habis sebetulnya materinya ya. Nih, sekarang kita kenali tugas-tugas apa yang harus dilatih sebagai MC, pembawa acara pengajian contohnya. Kita fokuskan dulu ke sana ya. MC atau pembawa acara pengajian. Yang pertama adalah, nih perhatikan di foto ya, atau nanti sama mama dikasih dalam materinya. Yang pertama adalah salam. Jangan lupa mengucapkan salam. Gimana? Dengan acara anak-anak ya, kayak gitu. Selanjutnya mukadimah. Ada mukadimah. Nanti ada contohnya. Kemudian memperkenalkan diri dan tugas sebagai MC. Ini perhatikan karena nanti ya dikasih tugas nih masing-masing harus ke depan nih. Lanjut menyampaikan susunan acara kalau diperlukan, karena kadang-kadang tidak usah disampaikan di awal, nanti pas waktunya aja satu-satu disampaikan. Terlalu kabahulaan istilahnya makanya gitu ya. Amang termasuk yang nggak terlalu suka yang ini. Kemudian memperkenalkan pemateri atau narasumber nanti ya. Selanjutnya menyampaikan judul materi yang akan disampaikan. Jadi apa yang sekarang yang akan disampaikan? Itu disampaikan dulu. Selanjutnya pembukaan. Jangan lupa dibuka dulu dengan basmalah bersama-sama kayak gitu ya. Selanjutnya mempersilahkan pemateri untuk tampil. Dan jangan lupa ditutup kalau sudah beres. Ini dipahami. Yang pertama salam, kemudian mukadimah, nanti mukadimahnya ada. Selanjutnya memperkenalkan
Ini tidak usah ya. Ini tidak usah. Nanti pas praktek di sini tidak usah. Selanjutnya memperkenalkan pemateri atau narasumber, menyampaikan judul materi yang akan disampaikan, pembukaan, mempersilahkan pemateri dan penutupan acara. Ya, bayangkan bagaimana caranya, gitu ya. Pernah kan hadir di satu acara, bagaimana MC menyampaikan ini? Nah, coba nanti abang tugaskan. Nah ini contoh, salah satu contoh ya untuk mukadimah dari salam dan mukadimah. Dihafalkan dulu. Nanti satu-satu ke depan semuanya. Ya. Dah? Yang sudah siap dulu, siapa? Yang sudah siap? Boleh baca. Hafal enggak? Belum? Nanti kan dihafal nih. Minimal ini, punya ini minimal, ya. Coba, pakai dulu aja. Bisa di sini berdiri. Ya. Ini aja dulu. Salam terus pembukaan aja. Kemudian bacaan. Baca ya Mas. Ini aja lah semuanya ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Lumayan lah ya, lumayan. Lanjut, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Lumayan, masih lempeng kene. Ya, masih lempeng. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya. Nah, ini ada di sini nih, ada ke sini.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hati-hati dengan ini ya. Biasanya kalau berobat kita gini, tangan suka gini-gini, gini-gini, gini-gini gitu ya. Hati-hati, jaga tangannya ya. Siapa lagi? Cobain semuanya ini. Yang belum siapa? Adil belum? Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Ambiyai. Jangan napasnya jangan itu jangan potong. Anbiyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nanti dihafalin ya. Lanjut. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang berat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Itu yang Itu yang namanya belibet eta wassalatu jadi wasatu. Nah, eta namanya belibet ya. Makanya harus latihan yang tadi ya. Yang tadi yang 1 biru, 2 biru, 3 biru yang itu. Mas mau coba Mas? Iqbal kan jemput Oh. tak? Iqbal Ajun jemput tak? Coba. Memang. Siapa yang belum? Yang katar aja katar. Udah semua? Udah? Iya. Iqbal Ajun. Iya. Iqbal Ajun. Iya, coba ya. Sama Cilok. Ajun belum sama siapa? Mau Iqbal. Ajun, Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ayah, Haji. Sehat, Ajun? Ajun, cobain dulu. Sampai jam Nah, sambil ngopi yang udah. Pelan-pelan ya. Tanya perhatikan ini. Belum perhatikan sama temennya. Serius ya. Duduk, mending duduk. Ngopi dulu kawan. Duduk. Mas tumpah, jangan kepok. Duduk. Yuk, perhatikan ini, Mas Ajun. Adik sudah. Yuk, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bentar. Jangan lupa kalau assalamualaikum itu harus didengarkan dulu jawabannya. Jangan menembak. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi assalam lihat tuh. Pasti di sana. Assalam, jangan assalamualaikum. Assalamualaikum gitu ya. S-nya ada 2 tadi ya. Siapa lagi yang belum tadi? Iqbal ya? Iqbal. Coba. Putra coba. 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 Tahu aja. Jadi MC terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Powernya ditambah ya. Powernya ditambah nanti pernapasannya. Jadi ada powernya itu jangan hanya pas minta kuota aja. Pas minta kuota, kuota. Baru ada powernya. Kira begini jangan power. Jangan coba. Coba. Hah? Udah, coba ini. Coba Dewa. Coba. Belum siap. Oke, Iqbal dulu. Iqbal dulu. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, dengarkan dulu jawabannya. Lagi, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Susah kan ngomong di depan umum tuh ya? Ya makanya jangan menyepelekan ya kalau nanti ada yang ustadznya teh rada-rada ternyata susah ngomong di depan umum teh ya. Ngedek-dek. Adit ya Adit. Adit. Adit ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita tadi kurang pedip kita ya lu ngapalkeun. Punya mana? Andi. Ya. dapat kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ada apa tadi? Belibet neta ada ya. Siapa lagi yang belum? Teman? Kevin mau coba? Nah, coba. Mereka mules nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jika kencang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rapatnya, udah gampang, ternyata ya tidak mudah, ya. Tapi ada beberapa trik cara bagaimana menghindari supaya tidak grogi, ya. Ada. Di antaranya adalah sering latihan, kemudian tadi latihan pernapasan, nah kayak gitu. Alhamdulillah sudah sih. Alhamdulillah. Ya, sudah terlalu malam soalnya ya. Sebetulnya materi mah banyak tuh, tapi nah ini diantaranya cara mengatasi demam panggung. Hindari kafein sebenarnya. Karena akan menghambat aliran darah ke otak, ya gitu. Tangan jadi berkeringat, gugup dan gelisah, gitu ya banyak. Yang pertama ini, jangan merendahkan diri, ini yang penting. Jangan merendahkan diri sendiri, ya. Jadi tetap percaya diri, gitu ya. Asalkan berusaha dan tidak putus asa. Itu sih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah menyelesaikan latihan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Kita tutup dulu dengan doa istirahat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.